Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan asmaraya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Juli 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini dia. Nah, di situ ada Page of Pentacles Reverse, kemudian ada energi dari Five of Pentacles Reverse juga, Four of Cup, kemudian ada energi dari Three of Cup, dan berikutnya di sini ada energi dari Two of Wands ya. Nah, kemudian ada energinya di Page of Cups, berikut ada energi dari Strength di sini reverse, berikut ada energi dari The Hermit, dan kemudian ada energi dari Death ya. Oke, jadi kayaknya kamu ini tuh bisa kayak ini ya, mikir-mikir lagi nih. Kamu mau seperti apa dan akan bagaimana ngejalani hubungan dengan si dia. Karena ada kemungkinan memang gini ya, dibilang cintanya kamu sudah kuat ke dia, enggak. Tapi yang jelasnya di situ tuh ada perasaan cintanya kamu. Hanya saja kamu kayak ngelihat seseorang ini tuh gimana sih sama aku gitu ya. Ada banyak pertanyaannya kamu yang kemudian mengusik gitu loh, mengusik dirimu sendiri perihal tentang si bebeknya kamu ini, si seseorang ini gitu loh, macam yang dia tidak meyakinkan untuk dirimu gitu ya. Kamu kan gini, kamu kan dalam hubungan tuh pengennya yang serius gitu ya, tapi secara terang-terangan seseorang ini tuh bisa aja sudah kamu tangkep sikapnya sama sekali nggak ada nunjukin keseriusannya, walaupun ternyata kalian saat ini tuh sudah dalam status sebagai suami istri gitu loh. Tapi kayak seseorang ini tuh gaya hidupnya tuh kayak bebas gitu ya. Jadi kalau boleh kamu komplain, Marilat sebenarnya kamu banyak ya pengen komplain ke si seseorang ini. Hanya saja Marilat kamu bukan tipe orang yang terbuka gitu ya. Kamu kayaknya pemalu kah, memang tertutup, dan kamu juga kayak malu ya kalau misalnya bertengkar gitu ya. Nah, kamu nggak punya energi untuk kamu alokasikan saling pencak silat lidah gitu ya. Kamu nggak suka hidupnya itu tuh ribut berisik gitu, kamu nggak suka itu loh. Jadi Taurus yang Mari tarik hari ini tuh bener-bener Taurus dengan energi feminimnya, walaupun kamu laki-laki. Kalau laki-laki kan biasanya ya wah hajar-hajar aja gitu, mau tengkar ya tengkar lah gitu ya, mau berisik ya berisik, ayo gitu, tak jabanin gitu. Tapi kamu ndak yang begitu. Mari lihat ya, untuk menghadapi dia. Mungkin kalau sama preman, ayo baku hantam jadi gitu ya. Sama perempuan julid, ayo jambak-jambaan main gitu ya. Tapi begitu tentang urusan cinta, ya kamu nggak mau main kasar-kasar, main keras-keras gitu tuh nggak mau gitu loh. Jadi makanya kata Mari, walaupun kamu komplainmu itu adalah komplain yang mendasar, tapi bisa-bisa aja kamu kayak telan-telan aja gitu ya. Udahlah, nggak usah diomongin. Udahlah, nanti dia tersinggung. Udahlah, nanti gini, nanti gitu gitu ya. Jadi kamu diem aja ini modelnya kan. Diem aja. Gitu. Jadi udah jelas-jelas dia punya salah. Tapi kesalahan dia itu tuh Marilah tidak secara terang-terangan akan kamu koreksi. Gitu ya. Jadi sehingga dengan lempengnya kamu seperti itu, boleh jadi juga ya Taurus bikin seseorang ini tuh akhirnya kayak yang nyaman sih dia dengan kamu ya, ya enak lah, orang dia nggak pernah dikoreksi gitu ya, walaupun dia salah tapi kamu kayak seperti menerima aja, nyaman banget dia sama kamu. Namun untuk akhirnya dia ngeseriusin kamu, nah ini jadinya nggak ada gitu loh. Jadi kayak dia merasa dia tidak takut kehilangan kamu. Sebab, maaf, serampangan pun dia dengan kamu terima kok. Terus bagaimana mungkin datang rasa takut gitu loh. Kayak kamu itu tuh selalu ada untuk dia. Toleransinya kamu itu tuh terlalu tinggi ke dia. Ya jadi kayak yang, ya
semacam orang ini tuh nggak punya tanggung jawab gitu loh, untuk memperlakukan kamu lebih baik lagi. Ibaratnya gini, ini ini contoh realnya aja. Ini contoh aja ya. Kayak ketika dia mencubit kamu, dia kayak ngelihat, nggak ada pun reaksi dari kamu. Paling-paling dia lihat kamu hanya meringis. Kamu nggak yang ngomong, aduh, aku jangan dicubit dong, sakit. Gitu ya. Kamu nggak komplain kayak gitu. Jadi dia rasa, oh, dia cubit kamu aja, kamu cuma meringis. Habis itu kamu ketawa-ketawa aja, seolah-olah tidak ada terjadi peristiwa dia sedang ngecubit kamu. Oh ya sudah, jadinya dia gitu, gitu ya. Jadinya gitu seseorang ini. Kalau ini contoh lagi, kalau dalam rumah tangga, harusnya dia adalah orang yang nge-backup bagian finansial rumah tangga kalian. Tapi dia pernah cek ombak gitu ya. Gimana nih kalau dia nggak ngasih duit sama kamu, atau dia ngurangin duit sama kamu, gimana nih? Nggak taunya dia ngelihat kamunya itu tuh ya terima aja gitu, macam kamu itu tuh ya legowo aja. Jadi dia kayak ada nih Marilah semacam ngelunjaknya ya. Kalau ini suami istri udah pasti ini tuh bisa dikatakan dia ngelunjak banget. Saking baiknya kamu, kadang-kadang itu ya, kebaikannya orang lain itu tuh disepelein jadinya. Dan kebaikan tanpa kebijaksanaan juga jadinya salah, kurang benar. Kayak gitu ya. Kamu kayak terima aja gitu ya, lapang dada aja kamu kan, legowo aja kamu. Ya itu. Kalau salah, nggak ada salahnya itu tuh ya, dan justru baik ya jika kamu terbuka, aku nggak seneng nih kalau kamu seperti ini ke aku. Penyampaiannya yang agaknya tegas tapi juga tidak menghakimi gitu loh. Nggak ada salahnya itu tuh komplain. Terutama bagi kamu yang udah suami istri. Kalau kalian pacaran ya memang sih hak komplain itu tuh ada sih, tapi nggak sekuat kalau rumah tangga. Gitu ya. Tapi kalau rumah tangga wajar kamu itu tuh komplain. Itu loh, koreksi dia kalau dia tuh ada salah. Sebab nantinya itu tuh melenceng. Rusak juga rumah tangga. Kamu yang makan hati, rumah tangga rusak. Gitu ya. Nah, tapi kalau kalian itu tuh masih pacaran, ya gimana gitu ya kan. Dan tapi gini, seseorang ini tuh kalau kalian pacaran, dia kayak ngerasa dia tidak menjanjikan apa-apa dengan kamu ya. Gitu loh. Dia tidak, kalaupun mungkin kamu kayak ngerasa dia punya janji, mengingat dia pernah berjanji akan setia sama kamu, akan melamar kamu, dan seterusnya gitu ya, yang indah-indah. Tapi kalau seseorang ini tuh bisa aja dia tuh lupa. Lupa dia Taurus. Itu ya. Karena orang ini bilang dia nggak janji apa-apa. Dia menganggap kamu ini tuh semacam teman tapi mesra aja ini. Mari tangkap ya. Semacam teman tapi mesra. Dia tidak merasa dia punya komitmen sama kamu. Jadi, mari lihat gayanya si seseorang ini semacam gaya orang yang akan datang dan pergi nih dalam hidupnya kamu. Gitu, akan ada dan tiada ini. Relationship ini di dalam dunia nyata. Itu loh. Jadi dia kayak ngerasa dia nggak punya tanggung jawab apapun untuk kamu. Jadi kalau Mari lihat, kamu di sini tuh semacam orang yang misalnya ya, hari ini dihubungi sama dia, ya, dia memang nggak ngeblokir kamu, tapi besok lusa bisa-bisa hai dari dia aja tidak kamu baca, tidak bisa kamu dengar karena nggak ada, gitu loh. Jadi semacam jai langkung ini orang ya, datang nggak diundang, pergi nggak diantar. Gitu ya. Di sana memang sih kalau soal senangkah dia dengan kamu, gembirakah dia dengan kamu, iya. Tapi cintakah dia dengan kamu, mari ragu. Hanya ada satu orang yang hadir dengan cinta di sini, yaitu kamu. Kalau dia tidak, gitu ya. Jadi ya di matanya dia kamu temen aja ini, temen tapi mesra. Tuh di sana.
ya. Jadi kayak cenderungannya, apakah ini orang iseng? Ya iseng. Isengnya itu tuh kalau dia bilang dia cinta kamu, dia sayang kamu, dia ingin bersama dengan kamu, iseng aja itu. Iseng aja. Betul. Hanya mau bikin kamu berbunga-bunga aja, mau bikin kamu itu tuh kayak yang menerima dia gitu loh. Bukan itu yang sesungguhnya kenyataan yang terjadi. Setidaknya sampai di tanggal 7 ini. Gitu. Dan mari lihat, seharusnya kamu sudah tahu ini ya. Makanya ini tuh nanti kamu akan mempertimbangkan mau selesai saja dengan seseorang ini, atau kalau kalian sudah rumah tangga, memang selesai itu tuh dalam artian kan bercerai, boleh-boleh ya belum sih ke arah sana. Tapi maksudnya setidaknya ada perubahan yang terjadi di kamu, gitu. Jadi ya misalnya kamu itu tuh terlalu fokus ke dia dalam rumah tangga, akhirnya kamu akan membagi fokusnya kamu juga kepada dirinya kamu. Bahkan dalam rumah tangga kamu bisa aja yang kayak ganti permainan tadi, yang tadinya hidupnya kamu itu tuh hanya demi dia, hanya untuk dia. Kemudian ya untuk dia tetap ada, ya, tapi minimal 50-50 gitu loh. Ya, jadi kayak enggak semuanya gitu. Kamu bangun pagi dengan tujuan menjadi pasangan yang baik untuk dia, masakin, bekerja, cari duit banyak-banyak, merawat anak-anak, ngebebenah rumah, atau apapun itu ya gaya-gayanya tanggung jawab dari pasangan gitu ya. Selama ini tuh kamu kayak yang habis aja energinya kamu ke situ. Nah sekarang kamunya itu tuh udah ndak mau lagi. Mari lihat ya. Jadi style hubungan kalian ini tuh akan berbeda. Nah yang pacaran ya, kalian itu tuh tadinya kayak yang udah deh ini aja yang terakhir hubungan asmaranya aku, udahlah dia aja lah aku pilih jadi suaminya aku, jadi istrinya aku. Nah kemudian di sini tuh kamu bisa ya kayak kayaknya itu bukan keputusan yang baik ya, nggak usah deh gitu loh. Kalau mau membuka diri ke orang lain sah, gitu kamunya ke dirimu sendiri. Tuh kalau mau lihat ya, jadi kayak kamu nggak mau menjadikan dia lagi sebagai kandidat partner hidupnya kamu bermasa depan. Kamu udah nggak mau. Nah seperti itu, ya. Kamu nggak mau. Sebab kamu juga bisa kayak ngerasa, aduh aku nggak tahan nih kalau begini pasangan seumur hidupnya aku, gitu kan? Dan kamu juga ya bisalah, kamu itu tuh jadi tahu kan. Kamu itu tuh karena sudah tahu, bukan jadi tahu, tapi karena kamu tuh kan udah tahu, oh ini orang kayaknya main-main aja ini sama aku, gitu. Jadi kamu kayak nggak mau ngotot lah. Orang hanya menawarkan permainan, tapi kemudian kamu seriusin, kamu ya nggak sebodoh itu ya. Kamu nggak sebodoh itu, gitu loh. Jadi kamu bisa aja kayak menetapkan bahwa hubungan ini kalau lagi pacaran ya, close habis atau benar-benar kamu ngikutin mainnya dia. Oke, dia tawarin teman tapi mesra. Baik, aku jalani. Teman tapi mesra aja. Nah, modelnya kamu seperti itu. Ya. Karena kamu enggak mau ya ribet-ribet menjemput tantangan dari urusan berasmara dengan dia. Gitu loh. Kayak kalaupun kamu harus mengalami tantangan hidup, kamu kayak lebih milih, mendingan melalui pekerjaan aja tantangan hidupnya aku. Mendingan dengan isu dengan tetangga aja gitu, daripada isu di dunia percintaan. Kekerannya di sana ya. Tuh. Jadi kamu mencoba untuk memilah-milih kemana nih energinya kamu arahkan. Itu ya. Jadi tentu akan terjadi perubahan juga ini dari sikapnya kamu, karena mentalnya kamu kan sudah nanti bilang aku harus berubah ke dia, dan tentu akan diiringi oleh tindakan, gitu kan. Jadi bisa aja gini modelnya, contoh simple aja. Jika selama ini begitu dia ngechatting kamu dengar notifikasi ting nung misalnya gitu ya di handphonenya kamu, wah chatting dari dia nih, kamu langsung bergegas ngejawab. Gitu ya, kamu memprioritaskan, kamu meninggalin fokusnya kamu ke pekerjaan demi bela-belain ngejawab pesan teksnya dia. Nah, nanti di rentang 1 hingga 7, kamunya itu bisa kayak ting nung gitu ya, terus kamu intip handphonenya kamu, oh dari dia, udah dah nanti aja aku jawab, aku selesaiin dulu nih tugasnya aku, gitu ya.
Misalnya kamu kayak denger, oh panggilan telepon dari dia. Kamu ngeliat, oh panggilan telepon dari dia. Tapi kamu lagi tidur nih. Marilah kamu akan lebih milih silent. Kamu silent kan handphonenya kamu, terus kamu lanjut tidur gitu. Padahal dulu kamu bisa kayak ngebela-belain bangun gitu ya. Cuci muka gitu ya. Duduk gitu. Untuk bertelepon ria dengan dia gitu ya. Di sana. Setiap dia ngajak kamu ketemu, kamu bisa aja kayak kamu reschedule gitu ya aktivitasnya kamu, dan kamu mengutamakan, kamu menyesuaikan dengan jadwal ketemunya kamu dengan si dia. Tadinya kamu prioritasin dia, dan kemudian perubahannya kamu adalah tidak lagi. Begitu ya. Jadi kalau Mari nampak ya, ini tuh hanya untuk dijogetin aja hubungannya ya. Karena itu tadi, bersenang-senang dengan kamu memang itu tujuannya dia. Happy-happy sama kamu memang itu tujuannya dia. Itu loh. Ya. Jadi kalau kamu kayak nganggep, iya sih, orang ini tuh dia baik banget sama aku. Dia itu tuh effort banget narik perhatiannya aku. Masa sih itu nggak cinta, Ci? Iya, memang belum cinta. Hanya gara-gara dia kayak nge-effortin kamu ya, maksa-maksa misalnya ya, atau memohon-mohon, ayo dong ketemuan. Ya karena dalam pertemuan itu tuh dia tahu apa yang terjadi. Pasti dia bakal seneng-seneng dengan kamu. Pasti akan happy karena kamu adalah seseorang dengan karakter gitu ya, yang baik misalnya gitu ya. Ya kamu orangnya asik. Kamu orangnya ya gitulah ya. Pokoknya yang dia gambarkan pasti dia akan dapet sesuatu lah dari hasil upayanya dia untuk minta ketemu sama kamu, minta chattingan sama kamu dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kamu tidak lebih istimewa dibandingkan hanya sebatas pasangan. Teman. Gitu loh. Levelnya kamu hanya teman tapi mesra. Bukan seseorang yang wajib untuk diseriusin sama si dianya. Bahkan kalau kalian sudah berumah tangga, kalau Marilah berumah tangganya kalian ini, ya seperti kayak roommate ya, untuk sementara waktu ya. Dia nggak akan ninggalin kamu. Tetapi hidupnya dia juga tidak untuk kamu 100%. Gitu loh. Jadi masih akan ada asingnya ya. Satu sama lain kalian berdua ini. Ya, hanya teman gotong royong bikin anak ya, hanya ya kebetulan aja itu sudah statusnya pernikahan, hanya sebatas kayak ngelanjutin pernikahan aja gitu loh. Tapi kalau dia akan lebih fokus kepada diri dia sendiri gitu ya. Maksudnya dia memang seperti ini kalau Mari lihat ya, sebisa mungkin dia tidak akan menyakiti kamu, ngerugiin kamu, melukai kamu gitu ya, sebisa mungkin gitu loh. Jadi dia kayak nggak punya niatan untuk ngejahatin kamu, morotin kamu, ngabisin kamu sampai sekering-kering mungkin gitu ya, enggak gitu loh. Jadi memang dia mau ini memberi sama kamu, misalnya dia ya nggak mau ngomong kasar ya, ngasih duit dan sebagainya gitu ya, dia memang mau ngasih. Tapi pemberiannya dia ke kamu ini maaf-maaf aja, malah itu tuh kayak pemberian yang menurut tolak ukurnya dia itu tuh hanya pemberian kayak yang recehan gitu ya, hanya kayak model pantes-pantesannya aja lah dia memberi dan berlaku baik sama kamunya. Jadi ingat, kamu belum istimewa bagi si seseorang ini gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer. Energi dari Leo hadir di sini. Energi dari Aries ya. Aries menutup bacaan kita kali ini. Oke lah, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.